Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalahu amma ba'du. Insyaallah hingga menjelang waktu Isya kita akan melanjutkan tadabbur ayat Al-Qur'an dari surah An-Nisa. Pada bulan yang lalu kita sudah membacakan ayat nomor 35 tentang bagaimana mencari solusi atas konflik suami istri, dan itu di bentuk aplikasinya pada akhirnya dilakukanlah berupa pengadilan agamanya. Sekarang di depan kita ayat 36 dari surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari was sahibi bil jambi ibnis sabil was sahibi bil jambi ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini ayat nomor 36 dari surah An-Nisa. Baik, di layar itu yang saya tampilkan adalah kutipan dari tafsir, bagian dari tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi ini diambil dari nama Cordoba. Cordoba itu dulu di Andalusia, Spanyol. Di ulama besar. Sekarang daratan Spanyol itu tinggal kenangan. Tapi dulu tempat kaum muslimin berkembang ilmu pengetahuan di situ, dan warisan ulama terbesar, salah satu ulama besar yang sampai kita nikmati sampai sekarang, karya tafsir beliau Al-Qurtubi. Ini yang di layar itu penjelasannya. Dalam ayat ini katanya, panjang ayat ini. Kalau kita terjemahkan harfiah dulu, misalnya wa'budullah, menghambalah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan kalian duakan dia dengan apapun, mau dengan sifatnya benda atau bukan benda atau dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsanan, terhadap dua orang tua berbuat ihsan. Terus kepada siapa lagi yang berbuat ihsan? Kepada zil qurba. Zil qurba itu kerabat. Kepada siapa lagi? Al yatama. Kepada siapa lagi? Al masakin, orang-orang miskin. Kepada siapa lagi? Al jari zil qurba. Siapa lagi? Al jaril junub. Siapa lagi? As sahibi bil jambi. Siapa lagi? Wa banis sabil. Siapa lagi? Wa ma malakat aymanukum. Apa arti yang bagian terakhirnya? Budak. Itu enggak ada lagi sekarang. Sementara enggak ada. Wa ma malakat aymanukum. Baru bentuk ayat itu, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka sama orang yang mukhtal, buruk akhlaknya, fakhur, sombong. Baik, kita kutip bagaimana penjelasan Al-Qurtubi tentang. Baik, di ayat nomor 36 ini fihi samani asyara mas'alah, ada 8 poin pembahasan. Kita langkah-langkahnya. Yang pertama katanya, ajma'al ulama anna hadhihi al-ayat min al-muhkam al-muttafaq alaih. Tidak ada keraguan para ahli ilmu tentang ayat ini. Ini ayat adalah ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat itu artinya tidak ada yang menasabnya. Ya udah, ayat ini adalah apa istilahnya? Muhkam. Jadi muhkam itu artinya tidak ada yang menasab. Karena kok bisa ada ayat yang dinasab? Oh iya, ada nasib mansukh. Oke, itu kita selesai masalah. Pokoknya ayat ini
ini berisi peraturan perintah pertama, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Baik, itu juga ada pembahasan yang lebih ini lagi. Nah, di sini ada pembahasan yang saya mulai dari paragrafnya. Apa sih makna menghamba kepada Allah ini? Nah, ini saya bacakan penjelasan dari Al-Qurtubi. Seandainya ayat ini pun tidak ada, secara logika saja ini akan kita lakukan. Penjelasannya, lau lam yakun kadzalika la'urifa dzalika min jihatil aqli. Seandainya pun ayat ini tidak turun la'urifa dzalika, dengan berakal sehat saja kita akan sampai kepada perintah ayat ini. Itulah penjelasan Al-Qurtubi. Wa illam yanzil bihil kitab, meskipun tidak diturunkan informasi ini dalam kitab suci, secara akal sehat pun orang akan sampai kepada tahapan ini. Penjelasan al-ubudiyah. Waqad madha makna al-ubudiyah wa hiya at-tazallul wal iftiqar wa liman lahu al-hukm wal ikhtiyar. Jadi apa makna penghambaan diri yang seutuhnya kepada Allah itu? Yaitunya menggantungkan apapun kepada Allah, yang dimaknakan dengan al-iftiqar. Iftiqar itu makna fakir. Fakir itu artinya butuh. Jadi rasa butuh kita hanya kepada Allah, tidak ada kebutuhan kepada selain Allah. Fa amara Allah Ta'ala ibadahu bitazallul lahu bil wal ikhlas fi. Dalam ayat ini pun mengandung perintah dari Allah bahwa menghamba kepada Allah itu harus ikhlas. Ikhlas itu maknanya harus murni, tidak boleh bercampur dengan apapun, tidak boleh sedikit pun bercampur, harus. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu secara harfiah artinya bening, jernih, tidak keruh, tidak ada noda apapun. Itu ikhlas, artinya hanya Allah, tidak ada yang lain. Fal ayatu aslun fi khurusil a'mali lillahi ta'ala wa tasfiyatiha min syawa'ir riya wa ghairihi. Maka dari keterangan ayat ini bisa dikatakan apa? Bahwa di balik perintah menghambalah kamu hanya kepada Allah, itu berarti ayat ini anti riya. Ya. Anti riya. Riya itu artinya mencari perhatian kepada selain Allah. Jadi kalau ikhlas, cari perhatian hanya kepada Allah. Cari perhatian itu singkatannya caper atau carmu, cari muka. Kalau sama Allah memang harus cari muka sama Allah, itu harus. Dalam ayat juga menggunakan cari muka juga, ibtigha wajhi rabbik, mencari muka Tuhanmu. Memang istilah cari muka itu dari Al-Quran. Tapi ya kalau cari muka sama orang, salah. Nah, data ayat yang dikutip di sini, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Itu yang ada di surah Al-Kahf, ingat. Ini kutipan tentang hakikat ikhlas. Nah, sekarang bagaimana komentar para ulama tentang hakikat ikhlas, menghambakan diri kepada Allah? Ini agak seru nih komentar-komentar ulama yang akan saya bacakan. Ya. Qala ba'du ulama, berkomentarlah sebahagian dari ahli ilmu di kalangan kita. Ini katanya, innahu man tatahhara tabarrudan aw shama muhimman li ma'idatihi wa nawa ma'an zalika taqarrub lam yujizhu. Ini komentar ulama katanya. Misalnya ada orang tatahhara, dia tohara itu mungkin berwudu, tapi di motivasinya ya biar agak segar dikit, biar agak segar gitu kan. Atau dia berpuasa, tapi niatnya menjaga kesehatan, kan? Muhimman lima idatihi, untuk menjaga kesehatan. Ya, ma'idah itu artinya perut. Artinya kalau kita ya mungkin tak diet lah, atau mungkin ya karena
salah. Wa nawa ma'azalika taqarrub, tapi serta merta juga dia berpikir sambil mendekatkan diri kepada Allah, lam yujizhu, enggak ada balasannya. Itu loh komentar ulama tuh. Kenapa? Li'annahu mazaja fi niyati taqarrub niyatan dunyawiyah. Karena dia mencampur motif mendekatkan diri kepada Allah, tapi sambil ya dapat manfaat duniawinya. Apa? Sehat. Komentar ulama dulu begitu. Enggak mardu itu artinya amalnya tolong. Inilah ekspresi ayat yang dikutip mereka dengan apa? Ala lillahi dinul khalis. Ingat, din itu adalah tagihan. Secara fi'ilnya din yang kita artikan agama itu. Yang kita artikan agama, din itu artinya kalau tagihan. Ya tagihan. Memang din itu secara harfiah, lalu kita terjemahkan agama. Kalau maliki yaumiddin kita terjemahkan hari pembalasan. Kenapa diterjemahkan pembalasan? Ya, karena kan akan ditagih kita. Kita disebut agama. Kenapa Islam itu disebut din? Karena banyak hal yang kita lakukan ini kita antara Allah menagih kita atau kita menagih Allah. Maksudnya Allah menagih kita ya perintah. Kita menagih janji Allah ya pahala. Itu apa? Itu yang dimaksud din. Jadi ala lillahi din. Kalau mau menagih hanya nagih sama Allah, jangan nagih sama yang lain. Ya lillahi din al-khalis. Khalis itu ya murni, enggak bercampur. Kemudian kutipan ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Mereka hanya disuruh untuk menghampakan diri kepada Allah mukhlisin, dalam keadaan murni, jernih, bersih, tidak bercampur apapun. Mukhlishina lahu-din, memurnikan tagihan hanya kepada Allah. Itulah makna jariah kita memahaminya. Memurnikan tagihan hatinya hanya kepada Allah. Itulah hakikat ikhlas. Ya, din. Kalau sebut kata din, ingatlah tagihan. Itu tagihan. Kemudian ada lagi komentar ulama nih. Wa kadzalika idza ahassa ar-rajul bidakhilin fi ar-ruku' wa huwa imam lam yantazirhu li'annahu yukhrij ruku'ahu bintizarihi an kauni khalifan lillah. Idza ahassa ar-rajul, ada orang dia ada merasa dia bidakhilin fi ar-ruku' wa huwa imam. Saya misalnya imam dalam posisi ruku', ada orang masbuk, terpikirlah dia wa huwa imam lam yantazir, sehingga dia enggak penuh, lam yantazir, dia sengaja saja, enggak usah ditutup biar dia enggak salah dia sih, ngapain dia telat. Ya kan, sami Allah liman hamdah, mikir dia di situ. Kan ini komentar ulama nih. Apabila ada orang merasa seperti itu, berpikir dia bercampur-campur gerak apa dia motifnya dalam sholat itu, maka li'annahu yukhriju ruku'ahu bintizari. Berarti dia kan kalau orang dapat ruku' kan dapat satu rakaat, lalu dia yang bagi imam nih enggak usah dapat aja nih bapak nih satu rakaat, sami Allah liman hamidah misalnya begitu. Maka yukhrij ruku'ahu bintizari an kauni khalisatan lillah. Rusak sholat dia. Rusak dalam makna bukan batal, beda kan? Bukan batal, ternodailah tagihan dia tadi, bercampur-campur orang. Komentar ulama nih, kita membaca komentar ulama. Wa fi Sahih Muslim, dikutip dalam hadis Sahih Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, dalam hadis
kursi, berarti ini Allah berfirman dalam hadis kursi, ana aghna syuraka, akulah yang paling tidak butuh mitra. Enggak butuh siapapun. Man amila amalan asyraka bi fi ma'i wa yurid tartu wasyaitan. Kalau ada hambaku beramal, motifnya dia duakan aku dengan motif lain, maksud lain, aku tinggalkan amal itu sama maksudnya yang lain. Taraktu hu wa syirkahu, aku tinggalkan amalnya. Maksudnya enggak ku tengok, kalau bahasa orang Medan enggak ku tinggalkan sama maksudnya sama itu, ya udah sama itu. Terus diriwayatkan lagi dalam riwayat Daruqutni an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Malik, yang mengatakan Rasulullah bersabda, "Yuja'u yaumal qiyamah bi suhufin muhtatiman fatunsabu baina yadayillah." Jadi pada hari kiamat nanti di masa pengadilan itu diangkat PAP. Kalau bahasa kita ya berita acara, berita tulisan, ibaratnya catatan amal. Bi suhufin, lembar-lembaran, isi berisi catatan, maksudnya muhtamatin, yang sudah lengkap, ada khatamnya, sudah lengkap catatan itu. Maka kita berarti proses peradilannya ini artinya prosesnya sudah bisa masuk ke kejaksaan belum? Misalnya kan gitu, sudah masuk ke pengadilan, dibukalah catatan, tantun sobubaina yadillah, disodorinlah di hadapan Allah. Fayaqulullah, berfirmanlah Allah kepada para malaikat, dan malaikat al-kuhaza wa qaluhaza, yang ini buang, nah ini terima. Fataqul malaikat bertanya, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, ma ra'ayna illa khairan, kami menyaksikan dia pada saat melakukan itu baik-baik aja. Fa yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, dan Allah lebih tahu, wa huwa a'lamu, inna hadza kana li ghairi wa la aqbalu yaum, ini waktu dia melakukannya bukan karena aku, atau terima, wala aqbalu yaum, aku terima, illa makana tudiya bi wajhi, kecuali amal-amal yang pada saat dia mengerjakannya hanya murni mencari perhatian aku, selain itu buang. Data berikutnya diriwayatkan dari Ad-Dhahhak bin Qais Al-Fikri, Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul, ana khairu syarikin, faman asyraka ma'i syarikan fahuwa syariki, ya ayyuhan nas akhlisu amalakum. Kalau kalian ingin mencari syarik itu ya mitra, teman, akulah teman terbaik, kata Allah. Jangan duakan aku nggak mau dimadu. Faman asyraka ma'i, kalau dia menduakan aku, dicarinya juga kesetiaannya kepada selain aku. Kalau mau setia, akulah yang paling setia. Tapi kalau carinya kesetiaan selain aku, ya udah tinggalkan dia. Jangan teringat sama ibu di rumah. Begitu deh. Tapi apa kata hadis? Allah itu lebih cemburu ketimbang istri kalian. Oh iya. Berarti perempuan cemburu sudah dari dulu. Ada hadisnya. Enggak, jangan berbagi kesetiaan. Kalau mau setia sama aku, kata Allah. Kalau ada di antara hambaku mengikat kesetiaan dengan selain aku tinggalkan dia dengan itu. Ini dia. Faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki. Ya ayyuhan nas, hai manusia sekalian, akhlisu a'malakum lillah. Murnikan semua amal kalian itu, murnikan Allah. Fa inna Allah la yaqbalu illa ma khalasa lahu. Allah tak akan menerima kecuali yang murni untuk dia saja. Wala taqulu hadza lillah wa lirahim. Jangan bilang ini motifnya karena mencari ridha Allah dan sekaligus juga untuk mencari kasih sayang dari manusia. Jangan bilang begitu. Fa inna hadirah, jatuhnya tetap bagi yang lain, bukan bagi Allah. Wa laisa lillahi min syai', Allah enggak akan menerima itu apapun. Wala taqulu hadza lillah wa liwujuhikum, jangan bilang ini karena Allah dan juga karena kepentingan diri kalian, tidak boleh. Karena mencari perhatian sesama kalian, tidak boleh. Fa inna liwujuhikum, jatuhnya sama kalian. Wa laisa lillahi ta'ala min syai', Allah enggak akan menerima pun apapun dari itu.
Jadi samanya itu nanti data hadis yang pernah juga di dalam data hadis itu banyak juga. Barang siapa yang beramal antara aku dengan aku tinggalkan itu sama orang yang dia maksud, jadi tadi campurannya. Baik. Nah, terus di sini setelah membicarakan tentang hakikat ikhlas, Al-Qurtubi menjelaskan penjelasan tentang lawannya, syirik. Nah, syirik itu kata dia, komentar para ulama kita kata, "Idza sabata hadza fa'lam anna ulama'ana radhiyallahu anhum qalu." Para ulama kita berkomentar tentang syirik. Apa kata mereka? Asyirku ala thalathi maratib. Syirik itu ada tiga level. Wa kulluhu muharramun. Semuanya terlarang. Syirik ada 3 level. Wa asluhu i'tiqadu syarikin lam fi uluhiyyati. Tentu syirik yang mendasar adalah ada keyakinan di dalam dirinya ada Tuhan selain Allah, ada dewa yang selain Allah. Wa huwa syirkul a'zam. Itulah syirik yang paling dahsyat. Enggak ada di atas itu lagi syirik. Wa huwa syirkul jahiliyah. Itulah syirik yang seperti dilakukan oleh orang-orang Makkah sebelum Islam. Ya ada dewa-dewa dia. Allah dia percaya juga. Orang Makkah itu percaya sama Allah. Orang musyrik itu tahu dia Allah. Mereka sebut nama Allah ya. Tapi ada nanti dewa-dewa, ada dewa Lata, ada dewa Uzza, ada dewa Manata. Kata dia, ini mitra Tuhan. Jadi dewa ini. Apa hubungan ini dengan Allah? Ya padunya lah. Yang macam-macam entah anaknya, entah ya banyak pikiran. Tapi mereka melakukan itu atas dasar kebodohan sih sebenarnya. Ketidaktahuan, hingga datang syariat, datang takwa, tauhid, mereka berubah selesai. Nah, yang semacam itu di abad modern ini masih banyak. Ya Konghucu lah, ya Hindu lah, ya Buddha lah. Itu syirik jahiliyah. Gitu. Nah ini tentu kalau sempat orang ini meninggal dalam keadaan itu, inilah yang diancam dalam ayat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak bakal mengampuni itu kalau sempat dia meninggal dalam keadaan begitu. Kecuali dia taubat sebelum mati ya. Kalau sempat dia meninggal dalam keadaan begitu, itu tak ada ampun. Jadi dari 3 macam syirik akzam inilah yang disinggung, tak bakal diampuni, tak bakal diampuni. Nanti di pengadilan di akhirat benar-benar enggak bakal diampuni. Lalu ada 2 syirik lagi. Wa yalihi birutbati i'tiqadi syari'illah ta'ala. Berikutnya ada syirik model kedua, yaitu ada orang mengatakan ada kemandirian kuasa, kudrah itu kan kekuasaan, sifat kuasa. Ada kemandirian sifat kudrah pada makhluk. Kemandirian sifat kudrah itu misalnya ini, itu keyakinan qadariyah. Jadi qadar itu berpikir gini, kalau aku menggenggam ini, aku bicara, ini kuasa dariku, bukan kuasa dari Tuhan. Nah ini yakin dia, ini kuasa dariku, enggak ada campur tangan Tuhan di sini, ya kan? Yakin dia begitu. Nah inilah syirik yang disebut dalam model kedua. Disebut di sini apa? Wa qala inna mawjudan ma ghayra Allah ta'ala yastaqillu bi ihdasi fi'lin, bahwa semua yang ada selain Allah dia punya kemandirian, yastaqil, kemandirian dalam melakukan atau tidak melakukan. Ini yang disebut dengan al-qadariyah. Komentar Al-Qurtubi, orang yang beritikad qadariyah ini majus hadhil ummah. Jadi zaman dia ini, zaman penulis ini sudah ada populer grup yang berpikir begitu. Qadariyah namanya. Lawannya nanti Jabariyah. Kalau Jabariyah itu lain lagi. Semua orang berbuat dosa terus dia bilang, orang berbuat dosa dia bilang itu kuasa Allah.
Allah orang syirik itu juga itu kehendak Allah. Jadi tercela Allah jadinya. Tercela Allah jadinya itu Jabariyah. Ini Qadariyah. Maksud menghindari supaya Allah tidak tercela, lalu dinisbahkannya semua perbuatan makhluk kepada makhluk. Jadi kalau misalnya arus listrik itu kenapa bisa menyetrum? Ya dia punya kuasa sendiri, bukan kuasa dari Tuhan, kata Qadariyah. Ini syirik juga. Kemudian berikut syirik yang ketiga adalah al-isyraq fil ibadah, menduakan harapan. Itu tadi, menduakan tagihan kebaikan di balik penghambaan kepada Allah. Jadi lebih garis bawahnya lebih kepada buat ibadah. Segini ibadah itu berarti kan gini. Apa sih yang dimaksud? Sesuatu yang seharusnya diharapkannya balasan di akhirat, sesuatu yang diharapkannya balasan di sisi Allah bercampur. Ini yang disebut riya. Ini yang disebut riya. Ini tidak dikategorikan oleh ulama sebagai syirik yang menyebabkan orang tidak diampuni, tapi dimaksud dengan asyirkul khafi, syiriknya halus, dosa. Apa komentar ulama tentang syirik yang riya ini? Wa huwa ayaf'ala syai'an min al-ibadat allati amara Allah bi fi'liha lahu bi ghairi. Dia melakukan sesuatu, sholat, puasa, bersedekah, apapun kegiatan yang mungkin silaturahim, apalah mungkin semua sifatnya amal kebaikan yang seharusnya dia tagihannya di sisi Allah. Seharusnya tagihannya kepada Allah, malah tagihannya kepada instan, ingin dapat instan ini. Makanya halus ulama-ulama itu ini. Mereka itu ngeri dalam hal berbuat kebaikan. Kalau mereka berpikir akibat kebaikan mereka dapat di dunia, ngeri mereka mikirkan. Salah satu yang berkomentar begitu Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu pernah dia merenung dia. Aku takut, kata dia. Takut. Ada kawanku, kata dia, sejak dia lahir sampai dia meninggal susah hidup. Ada kawanku, kata dia, sejak dia lahir sampai meninggal susah hidup. Ditengoknya dirinya kan, dia orang sukses sebagai imam hartalah. Abdurrahman bin Auf pengusaha sukses. Setelah hijrah ke Madinah, dia menjadi pengusaha sukses, banyak hartanya melimpah. Terus dia berpikir, aku takut, kalau kebaikan yang ku dapat, bisnis yang bertumbuh, harta yang bertambah ini, aku khawatir itu balasan kebaikanku, katanya. Aku khawatir itu balasan kebaikanku di dunia, sehingga nanti pada setelah aku mati, aku nggak ada tagihan lagi, katanya. Ngeri. Kayak gitu-gitu tuh sempat terpikir loh mereka. Awak kadang, kalau agak susah kau rasa rezeki itu sedekah, katanya. Nanti lancar rezeki. Nggak ada tagihan di dunia, nggak ada tagihan di akhirat. Kayak gitu halus betul. Mereka bilang dia juga. Padahal tidak berharap kepada orang loh. Ya kan? Berharap kepada Allah juga tagihannya dia pengen tagihan dibayar segera. Dia pengen tagihannya segera. Tapi mereka mengkategorikan itu riya juga gitu. Kayak kadang benar juga nih ulama membahas masalah itu. Kadang awak banyak pendek pikiran awak kan. Makanya kadang gitu, kalau mungkin anak-anak, kalau mungkin ngajarin anak-anak, mungkin masih matching lah bahasanya. Kalau puasa supaya sehat, kan itu, supaya nanti lancar rezeki. Sebenarnya nggak aman juga itu gaya berdakwah ini. Kenapa? Tiba-tiba nanti nggak lancar juga rezekinya, repot itu. Nggak bagus juga sebenarnya. Cuma kadang ya narasumber itu suka menghubung-hubungkan gitu. Tapi kalau menurut komentar
ulama-ulama dulu itu enggak. Itu Anda terlalu cepat minta tagihannya. Ini kan. Ini komentar tentang riya. Ini berikut ini ada beberapa ayat yang hadis dan dibayani tahrim wa mufsidul lil amal. Jadi riya itu membatalkan amal. Jadi kadang kita termenung juga misalnya begini. Kadang umur awak panjang, ya, umur awak panjang gitu kan. Hampirlah 70 tahun, 80 tahun misalnya kan. Tapi kalau kita baca kadang hadis itu, ada seorang perempuan hanya gara-gara kasih sayang dia ngasih makan, masih minum anjing, masuk surga. Seakan-akan amalnya yang lain tak ada berpengaruh gitu. Jadi kadang merenung juga kita. Jangan-jangan usia awak sampai 80 tahun, banyaklah awak melakukan kebaikan, ternyata dicampur riya. Entah kadang ada amal sedikitnya yang menyelamatkan awak itu, yang pada saat awak melakukannya murni hanya mengharapkan ridho kepada Allah. Umur sudah begitu panjangnya, tapi kan kalau di sisi Allah, karena satu amal kecil pun bisa saja orang selamat kan? Bisa nih. Oleh karena itu ya, perlu juga kadang ada juga dibahas di Imam Al-Ghazali membahas ini. Kalau setelah mendengar penjelasan ulama seperti itu, harus tak pilih juga orang. Kadang surat awak di depan anak awak akan menjadi khusyuk kelihatan, pas lagi sendiri. Bahkan kata mereka, kalau lebih bagus sholatmu di hadapan orang ketimbang kau sendiri, itu riya tadi. Mari juga ini penjelasan ulama. Kau boleh buat. Itulah mereka memahaminya. Kan? Ini dijelaskan. Babayana Islam. Tapi Sunan Ibnu Majah dalam koleksi hadis Ibnu Majah diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Abi Fadl Al-Ansari. Ini dia adalah seorang sahabat. Dia pernah mengatakan Rasulullah bersabda, "Idza jama'a Allahul awwalin wal akhirin yaumil qiyamah yaumil la raiba fihi." Pada saat Allah nanti kumpulkan orang yang pertama sampai orang yang terakhir, itu semua manusia kan, di hari berbangkit, yang mana hari berbangkit itu tidak ada keraguan di dalamnya, pasti akan terjadi. Nadi, datanglah membacakan pengumuman, panggilan. Man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi azza wa jalla ahlan falyatruk thawabahu min indi gharillah. Jadi adalah pengumuman, barang siapa ketika hidup di dunia, ketika itu dia menagih kebaikan amalnya selain Allah, silahkan ditagihnya sekarang. Tagih ini makhluk, ini publik, ini masyarakat, ini temanmu, tagihlah ke sana. Amat atas pengumuman begitu. Fa inna Allah aghna syuraka 'an syirk. Karena Allah tidak mau diduakan. Ada pengumuman data hadis ini. Wa fi an Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam koleksi hadis Ibnu Majah juga ada data hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natazakar al-masih ad-dajjal. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami waktu itu kami keluar dan kami sedang belajar tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Di sela-sela menceritakan tentang Al-Masih Ad-Dajjal, Nabi berkata begini, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum indi minal Masih Ad-Dajjal?" Tahu tak kalian yang paling aku khawatirkan kepada kalian selain Dajjal? Qala faqulna bala, kami enggak tahu. Ya Rasulullah, apa tahu? Ini asyirkul khafi, syirik yang halus. Ayaquma ar-rajulu yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin, di mana seorang sholat diperindahnya sholatnya supaya diterima. Ada hadis juga. Wa fihi an Shaddad bin Aus, dari seorang sahabat bernama Shaddad bin Aus, Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma'aka khawafu 'ala ummati asyraku billah. Amma anni lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wasalan walakin a'malu li ghairillah wa syahwatan khafiyyah."
Yang paling aku khawatirkan nanti di umatku adalah syirik kepada Allah. Oh, bukan maksudnya hambaku nanti menyembah matahari, bukan hambaku nanti menyembah bulan, bukan menyembah berhala. Enggak, aku nggak khawatir. Nggak apa-apa umatku menyembah berhala. Yang aku takutkan itu apa? A'malan li ghairillah, yaitu amal-amal yang seharusnya tagihannya di akhirat malah dia bagi kepada selain Allah. Wa syahwatan khafiyah, selera yang tersembunyi. Data ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Nah, ini data-data ini tentang komentar-komentar tentang riya. Nah, sebut di sini saya letahin di sini ada juga nih, ada hadis. Pernah Rasulullah ditanya tentang asyahwat al-khafiyah itu apa ya Rasul? Lalu Nabi menjawab, huwa rajul yata'allamu al-ilma yuhibbu an yujlasa ilaihi. Ada orang menuntut ilmu, motifnya supaya nanti orang belajar sama dia. Ngeri juga. Menuntut ilmu, yuhibbu an yujlasa ilaihi. Dia menuntut ilmu supaya nanti orang belajar ke dia. Ngeri juga ya. Awas Ustaz kalau begitu. Awas Ustaz, ini ngeri. Ini ngeri. Ini urusan hati banget ya. Urusan tagihan kepada Allah banget. Terus dari riwayat dari Abdullah At-Tusturi, apa murid dia, ar-riya ala salah satu wujuh. Penjelasannya tentang riya ada 3 macam. Ahaduha ayyaqida fi asli fi ridillah wa yuridu bi ayyurafa anhu lillah. Dia dalam dirinya sendiri dia tahu ini amal bukan untuk Allah, ya untuk popularitas, untuk citra baik, bagaimana? Tapi dia pengen di pandangan orang seperti karena Allah. Dianya sendiri merasa ini untuk citra baik, tapi publik pengennya dia menganggap dia karena Allah. Tuh satu katanya. Itu riya. Fahadha silfun minan nifaq, itu munafikan. Wa tasyakkuk fil iman, itu ada keraguan dalam iman. Wal akhar yadkhulu fi syai'illah fa idza tala alaihi ghairullah nashita. Model dia yang berikutnya adalah ya ada sedikit motifnya kepada Allah, tapi pada saat ada orang melihatnya makin semangat dia. Startnya dia sudah lillah memang, tapi pada saat disaksikan oleh publik dihiasi hatinya hingga makin semangat. Ngeri juga. Fahadha iza tarba yazila ibu'ida jami'an ma'amila. Jadi kalau orang sadar dia menyesal yang terjadi, kalau ingin mendapatkan amal itu lagi, dia harus menggandakan amalnya dan tanpa ada harapan kepada manusia. Wow. Model dia yang ketiga katanya, dakhala fil amal al-ikhlas wa kharaja billah fa urifa bidzalika wa muriha. Ini halus lagi katanya. Dia mulai beramal, startnya ikhlas, oke, dan wa kharaja bihi lillah, tetap mempertahankan. Udah selesai amal itu, udah selesai amal, tiba-tiba terkenal di publik, dipuji orang lain. Wih, bapak ini dermawan sekali. Udah selesai amal, dia pada saat start bersedekah, udah dipuji orang dia. Wasakana ila madahi, nyaman dia dengan pujian itu. Nyaman dia dengan pujian itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan manusia banget. Selera kita banget itu rasa nyaman dengan pujian itu kan. Ketika enggak diakui kebaikan kita, marah kita kan. Ya Allah, seakan-akan jadi nol mau rasanya. Tuh. Wahada riya alladziina Allah, ini riya yang Allah larang. Qala Sahal qala Luqman, diriwayatkan oleh Sahal Luqman al-Hakim ketika dalam Al-Qur'an itu pernah bernasihat kepada putranya, ar-riya an tatluba thawab amalika fi dunya wa inna ma'al akhirah bil akhirah. Riya itu kalau pengen tahu nak katanya putraku, biar Anda tahu, riya itu ketika Anda
menagih kebaikan amal Anda di dunia. Antat luba sawab amalika tidak di dunia. Padahal amalul qaum di akhirat. Padahal amal orang yang beriman itu tagihannya nanti di akhirat. Qila ma dawa'ur riya? Apakah obat penyakit riya itu? Jawab. Kitmanul amal, menyembunyikan amal. Qila, pakai payung kamu amal. Bagaimana mau menyembunyikannya? Kita harus pergi sholat berjamaah ke masjid, kita harus menyumbang, kita harus pergi silaturahmi, kita pergi umroh. Gimana menyembunyikannya? Wajar kan pertanyaan? Qala ma kullifta izharu min al-afal. Kalau Anda memang disuruh untuk melakukan itu, maka lakukan itu dengan ikhlas. Kalau malam tukal izhar, kalau nggak dituntut amal itu terbuka, maka ahakku Allah tidak Allah. Jadi kamu lebih senang itu dilihat oleh Allah ketimbang dilihat oleh manusia. Bismillah. Jadi ada tips yang diajarkan oleh sahabat ini, kata dia apa? Dia pengalaman dia berbagi dan dikutipkan oleh Al-Qurtubi. Salah satu tipsnya, kalau memang amal itu Anda dituntut untuk memang tampil di tengah manusia, maka jangan anggap itu amal, katanya. Itu dia. Jangan anggap itu amal. Maksudnya, itulah satu-satunya cara tips yang diajarkan supaya jangan kita tertarik kepada tagihan jangka pendek. Tapi ada juga memang dia bukan amal, nggak ada harapan kita di akhirat. Ya maka nggak seperti ya, kita berpenampilan bagus supaya pantas, kondangan pakai baju yang pantas kan biasa kan, bagus supaya apa? Kenapa milih baju itu ya supaya kelihatan pantas? Memang untuk manusia memang tujuannya itu saja. Kita nggak ada tagihan, kita nggak mengharapkan tagihan apapun di akhirat dibanding baju yang bagus itu kan. Tapi kalau urusan amal-amal akhirat, sedekah yang kita korbankan, umroh yang kita jalankan, ya, sedekah ya, amal tenaga yang kita inikan kepada, yang kita harap memang tagihannya di akhirat. Tinggal ada tahapan di mana kata dia, kalau kau nyaman dengan ujian, sebenarnya siapa sih yang senang di hati itu? Sudah iblis. Itulah kerja iblis yang disebut dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan dia enggak akan pernah capek sebelum beramal dia mencoba masuk. Kamu bisa menghindari dia di saat beramal, dia tetap berusaha. Setelah beramal tetap berusahakan bagaimana membuat kita supaya nyaman dengan yang mungkin kemudian mungkin ya merasa takjub kita terhadap diri sendiri, tahu takjub, merasa puas dengan diri. Nah, dalam bahasa kajian tazkiyatun nafs, salah satu yang menghentikan orang itu adalah dia merasa puas dengan diri. Itu pun udah bersuara iblis. Bersuara. Jadi memang kalau kita dalam komentar-komentar ulama ini, berarti untuk menjadi orang yang khusyuk, orang yang benar-benar hatinya itu selalu terlihat, oh itu perjuangan berat, itu yang perang melulu di hati itu. Jadi ya inilah urusan hati. Kajiannya sangat luas sebenarnya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya dia bahas kitab khusus untuk masalah ikhlas dalam satu bagian kitab yang besar. Dalam rangka apa? Menghindari kita supaya jangan rusak. Jadi itu aja yang perlu kita ingatkan sementara. Ini sebenarnya baru membahas bagian pertama dari ayat itu, menghambalah kepada Allah. Diperluaslah bahasan itu, bukan hanya urusan seorang ini, tapi urusan harapan tagihan. Jadi ingat, tagihan kita untuk urusan amal ini tagihan jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau udah terlanjur jangka pendek, jangan. Mudah-mudahan Allah mengampuni
Saya tahu banyak minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pun jangan amal itu jadi dosa kan gitu. Amal baik nanti dituntut kita jadi dosa. Na'udzu kita. Ya udahlah, tetaplah fokus kita. Kalau yang hilaf di hati kita, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Terus bertanya, kalau kita minta ampun, pahala itu balik enggak? Kalau kita ampun, kira-kira pahala itu balik enggak? Wallah. Tapi Allah memiliki karunia yang besar. Kalau Allah mau balik itu terserah. Tapi kita percaya Allah memiliki karunia yang besar. Inna Allah dzul fadlil azim. Jadi kita nggak perlu takut, ada harap. Maka tipsnya hidup kita ini, jangan sia-siakan amal kecil, karena bisa jadi yang kecil itu yang memasukkan kita ke surga. Jangan anggap enteng amal dosa yang kecil, karena bisa jadi karena itu kita masuk neraka. Kamu tidak bisa. Sampai situ dulu. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan materi lanjutan ayat itu ya. Kita sudahi dengan tafakur majelis. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.